Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bab 2 dari disertasi karya Ibu Nyai Hajah Lely Lailiah Novianti yang berjudul Nilai-nilai Qonun Asasi Nahdlatul Ulama dalam Politik Hukum Pengembangan Sumber Daya Manusia di Pesantren Menuju Indonesia Emas 2045. Pada bab 2 ini beliau menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian Qonun Asasi dan kontribusinya yang berkembang dalam pemberdayaan sumber daya manusia di lingkungan pesantren. Selanjutnya kita akan mulai dari slide nomor 1, yakni tentang Qonun Asasi NU. Qonun Asasi dibentuk oleh pendiri NU Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yang digunakan sebagai landasan normatif dalam membentuk dan menjalankan tugas serta fungsi organisasi NU. Sederhananya, gagasan Qonun Asasi ini seperti ADART NU dalam berorganisasi. Apa saja landasan yang digunakan oleh Hadratus Syekh dalam menulis karya ini? Yang pertama adalah Al-Quran. Beliau mengutip 41 ayat Al-Quran yang berisikan tentang keimanan, persatuan, keilmuan, dan kehidupan umat. Nomor 2, sebagai ulama yang dikenal sebagai Hadratus Syekh yang menguasai kitab hadis, khususnya Kutubus Sittah, beliau juga mengutip banyak hadis yang dijadikan nilai dasar, yakni ketakwaan, akhlak, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial. Yang nomor 3, pentingnya bermadhab. Dalam hal syariat ibadah, Hadratus Syekh berpegang pada Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui 4 madhab yang terkenal, yakni Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Hal ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam menjalankan ibadah agar tidak serampangan dalam memilih landasan yang tidak kuat. Kita lanjut pada slide nomor 2, yakni 3 temuan utama dalam Qonun Asasi NU. Yang pertama, Qonun Asasi memiliki nilai keagamaan yang tinggi. Teman-teman bisa melihat dan membaca poin pentingnya yang tertera di gambar. Adapun nilai keagamaan ini diperoleh dari 3 pilar pembentuk landasan NU sebagaimana slide pertama yang sudah kami jelaskan tadi. Nomor 2, nilai pendidikan. Hadratus Syekh memiliki komitmen dan rasa khidmah yang tinggi terhadap keilmuan Islam, sehingga dalam masa hidup beliau dihabiskan oleh menuntut ilmu, mengajarkannya, melestarikannya dalam banyak karya, serta berdakwah kepada masyarakat sekitar. Yang nomor 3, nilai kebangsaan. Bagi Hadratus Syekh yang menyerukan reformasi jihad melawan penjajah dalam masa pra-kemerdekaan Indonesia, menunjukkan bahwa nilai nasionalisme dan patriotisme sangat berarti dalam karya beliau dan dalam jasa beliau. Karya ini berhasil mengintegrasikan bahwa kualitas kesalehan individu harus disertai dengan kesadaran tanggung jawab ilmiah yang tinggi dan sikap kebangsaan, agar ilmu dan syariat dapat lestari dalam membentuk karakter SDM bangsa. Kita lanjut pada slide terakhir, yakni implementasi nilai Qonun Asasi dalam pendidikan pesantren. Dalam kehidupan pesantren, Qonun Asasi diterapkan sebagai pondasi praktik dalam pembentukan karakter santri di kehidupan sehari-hari, seperti pembelajaran berbasis kitab, keteladanan akhlak, kerukunan di asrama, organisasi santri, dan pengabdian masyarakat. Judul disertasi ini sangat menginspirasi dan penting untuk dikaji karena mengembangkan peran pesantren dalam pembentukan karakter generasi bangsa, sehingga pesantren tetap punya peran yang luhur dalam wacana Indonesia Emas 2045 ini. Kualitas pesantren akan sangat pantas diunggulkan jika bisa menanamkan nilai semangat menjaga dan menuntut ilmu serta sikap nasionalisme dalam keberlangsungan berbangsa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota teman kita dari kelompok 2. Yang pertama yaitu dimensi keagamaan. Dimensi keagamaan berfungsi membentuk orientasi spiritual dan moral. Artinya, nilai Qonun Asasi NU mengarahkan manusia untuk memiliki hubungan baik dengan Allah
sekaligus memiliki akhlak dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya meliputi tauhid, integritas moral, kejujuran, keikhlasan, kesabaran, toleransi, moderasi, harmoni, akhlak mulia, serta adab dan etika. Yang kedua yaitu dimensi pendidikan. Dimensi pendidikan berorientasi pada pengembangan kemampuan intelektual dan keilmuan. Pendidikan tidak hanya bertujuan menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk manusia yang mampu menggunakan ilmu secara benar dan bermanfaat. Nilai-nilainya meliputi kebenaran, keilmuan, inklusif, profesional, dan dakwah. Yang ketiga yaitu dimensi kebangsaan. Dimensi kebangsaan mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat dan memiliki orientasi sosial transformatif. Nilai ini mendorong warga untuk ikut membangun kehidupan masyarakat yang adil, demokratis, harmonis, dan saling membantu. Nilai-nilainya meliputi kepemimpinan, demokrasi, kerjasama, tolong-menolong, musyawarah, persaudaraan, kekeluargaan, keberanian, dan keadilan. Yang keempat yaitu hubungan ketiga dimensi. Ketiga dimensi tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan. Nilai-nilai keagamaan berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Nilai pendidikan mengembangkan akal dan ilmu. Sedangkan nilai kebangsaan berkaitan dengan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, Qanun Asasi NU dapat dipahami sebagai way of life atau pedoman hidup bagi warga NU dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, baik dalam kehidupan keagamaan, pendidikan, maupun sosial. Yang kelima yaitu penerapan dan pengaruh. Qanun Asasi NU sejalan dengan konsep living law dan urf, yaitu kebiasaan yang hidup di masyarakat dan dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat. Nilai-nilai tersebut menjadi sarana untuk menjaga moderasi Islam, harmoni sosial, kemaslahatan masyarakat, dan tetap menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Selain diterapkan dalam kehidupan masyarakat, nilai-nilai Qanun Asasi NU juga dapat mempengaruhi kebijakan publik dan pengaturan perundang-undangan, khususnya dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial. Kontribusi warga dan tokoh NU dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia turut mewarnai pembentukan hukum nasional. Selanjutnya yaitu bab 3, implementasi Qanun Asasi NU dalam mewujudkan pembangunan SDM pesantren. Nah, yang pertama yaitu konstruksi pembangunan SDM di pesantren. Pesantren mengembangkan SDM melalui integrasi ilmu agama, akhlak, kemandirian, dan keterampilan hidup. Hal ini dapat didukung melalui pembelajaran kitab kuning, sistem asrama, penguatan kompetensi umum, kewirausahaan, dan teknologi. Nah, dari itu semua tujuan akhirnya yaitu membentuk individu yang berintegritas, mandiri, dan mampu berkontribusi bagi masyarakat. 2. Pesantren sebagai pengembang pembangunan berkelanjutan. Pesantren berperan dalam pembangunan berkelanjutan melalui 3 bidang, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ekonomi di sini bisa melalui ekopesantren, ekonomi sirkular, keuangan syariah, kewirausahaan, dan lainnya. Yang sosial seperti memperkuat persaudaraan, pendidikan inklusif, pemberdayaan masyarakat, ketahanan sosial. Kemudian yang lingkungan ini dapat meningkatkan kesadaran ekologis melalui fikul bi'ah, pendidikan lingkungan, dan praktis konservasi. Selanjutnya yaitu Qanun Asasi NU sebagai panduan pembangunan SDM. Qanun Asasi NU menjadi landasan pembangunan SDM dengan menekankan persatuan dan gotong royong, keadilan dan moderasi, dan kebenaran. Penerapannya meliputi pada pendidikan seperti penguatan standar keilmuan, akhlak, berpikir kritis, keterbukaan, dan keberanian menyampaikan kebenaran. Keagamaan melalui prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, moderasi, toleransi, penghormatan tradisi, dan konsensus ulama. Kebangsaan seperti persatuan, tanggung jawab sosial, partisipasi warga negara, dan gotong royong. Selanjutnya kita masuk ke bab 4 yaitu model pendidikan pesantren berbasis nilai-nilai Qanun Asasi NU. Nah,
Di sini ada beberapa tujuan. Nah, untuk tujuan pendidikan ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan utama dan tujuan khusus. Tujuan utama yaitu untuk membentuk generasi berkarakter ahlus sunnah wal jamaah yang beriman kuat dan moderat, beramal soleh untuk kemaslahatan semesta, memiliki identitas keislaman dan kebangsaan yang integratif. Kemudian untuk yang tujuan khusus, ini seperti yang pertama, menyiapkan pemimpin berakhlak mulia berdasarkan nilai Qanun Asasi NU, meningkatkan daya saing, adaptabilitas, dan ketahanan terhadap perubahan iklim atau bencana. Yang terakhir, menanggulangi krisis moral, radikalisme, dan disintegrasi bangsa. Yang kedua, kompetensi pengasuh atau pengajar. Kompetensi substansi menguasai sejarah, prinsip, dan nilai Qanun Asasi NU. Yang kedua, memahami kitab kuning secara konstekstual dan mengaitkannya dengan isu modern seperti digitalisasi, pluralisme, dan lingkungan. Kompetensi pedagogis mengintegrasikan nilai Qanun Asasi NU ke semua mata pelajaran atau integrated curriculum. Menggunakan metode pembelajaran dialogis, reflektif, dan partisipatif seperti ceramah, diskusi, dan basul masail. Kompetensi karakter menjadi uswah hasanah dalam pengamalan nilai NU, memiliki sikap adil, sabar, toleran, aktif di masyarakat, memiliki kedalaman spiritual melalui zikir dan istighosah, serta akhlak tawaduk dan khidmah. Kompetensi sosial kultural meliputi mampu berkomunikasi secara humanis dan inklusif, peka terhadap konteks lokal maupun global. Nah, subjek pembelajaran dan materi inti. Salah satu aspek yang dikembangkan adalah kepemimpinan melalui fikus siasah, manajemen organisasi, retorika dakwah, dan materi pendukungnya bisa melalui kitab Ahkam Sultaniyah, praktik Ibnu atau IPNU atau GP Ansor, kepemimpinan Nabi dan ulama NU. Pendidikan pesantren berbasis Qanun Asasi NU diarahkan untuk membantu SDM yang bermutu, berakhlak, mandiri, moderat, memiliki jiwa kepemimpinan, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan kebangsaan menuju Indonesia Emas 2045. Nah, selanjutnya yaitu yang D, metode internalisasi nilai. Nah, internalisasi nilai ini berarti bagaimana nilai yang dipelajari seorang santri tidak hanya dipahami sebagai teori, tetapi juga dibiasakan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada tiga cara utama. Yang pertama, pembiasaan perilaku. Jadi santri itu dibiasakan melakukan hal-hal yang sesuai dengan nilai yang telah dipelajari. Misalnya, ikut kegiatan sosial, membantu masyarakat, berdakwah, dan menjaga sikap sehari-hari di pondok pesantren. Dan santri juga mendapat bimbingan dari pembina atau musyrif asrama. Yang kedua yaitu eksperiensial, belajar dari pengalaman. Nah, santri belajar melalui pengalaman langsung, jadi dipraktekkan langsung. Jadi santri itu tidak hanya mendengar penjelasan dari guru, akan tetapi juga langsung mengikuti kegiatan. Contohnya, latihan menghadapi bencana, sekolah lapang tentang lingkungan dan iklim, atau belajar langsung dari tokoh-tokoh NU. Yang ketiga yaitu cara kreatif. Nah, santri juga menyampaikan nilai-nilai kebaikan dengan cara yang menarik dan sesuai zaman sekarang ini. Misalnya membuat video dakwah, podcast, konten media sosial atau drama tentang perjuangan ulama. Selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi. Ini intinya, evaluasi inti. Selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah santri berkembang bukan hanya dalam pengetahuannya saja, tetapi juga dalam sikap, perilaku, dan karakter. Nah, ada 3 bentuk evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi formatif, yaitu dilakukan selama proses belajar. Jadi pengurus melihat bagaimana kedisiplinan atau sopan santunnya seorang santri dan keaktifannya seorang santri. Hasilnya dapat dicatat dalam buku amaliyah atau portofolio, yaitu yang kedua sumatif. Sumatif itu ialah dilakukan untuk melihat hasil yang sudah dicapai seorang santri. Penilaiannya itu bisa dilihat dari kegiatan kepanitiaan, kegiatan sosial, proyek, dan penilaian dari guru, teman maupun masyarakat. Yang ketiga yaitu instrumen. Supaya penilaian lebih jelas, maka diperlakukan alat atau pedoman penilaian. Contohnya,
buku panduan evaluasi, dan forum syawir. Nah, forum syawir itu digunakan untuk berdiskusi. Jadi melakukan refleksi dan mencari solusi ketika ada suatu masalah. Ya, selanjutnya yaitu F, monitoring dan evaluasi secara rinci. Jadi evaluasi santri tidak hanya melihat dari nilai ujiannya saja. Yang kesatu yaitu formatif. Evaluasi formatif ini melihat perkembangan seorang santri selama proses berlangsung. Misalnya melalui pengamatan sehari-hari. Yang kedua yaitu sumatif. Evaluasi sumatif ini melihat dari hasil akhirnya seorang santri melalui kegiatan ekstrakurikuler, kepanitiaan, proyek sosial, serta penilaian dari guru, teman, maupun masyarakat. Yang kedua yaitu instrumen. Menggunakan alat penilaian yang sudah disusun dengan jelas seperti buku evaluasi tadi. Jadi yang dinilai itu bukan hanya seberapa pintarnya seorang santri, akan tapi juga bagaimana cara menyikapi atau berperilaku, pengalaman dan karakternya seorang santri. Selanjutnya yaitu karakter yang diharapkan di pondok pesantren. Di pondok pesantren itu diharapkan dapat membentuk santri dengan beberapa karakter. Berikutnya yaitu ada religius, ada berkarakter kuat, intelektual, adaptasi digital, bersertifikat, kepemimpinan, kebangsaan, kemandirian kewirausahaan, adaptif dan tangguh, pembelajaran sepanjang hayat, dan kewargaan global. Nah, ini karakter-karakter yang diharapkan di pendidikan pondok pesantren. Nah, kita langsung aja. Selanjutnya yaitu implementasi Tri-integrasi Qanun Asasi NU. Nah, untuk menerapkan nilai-nilai tersebut, maka digunakan konsep Tri-integrasi Qanun Asasi NU ini bisa jadikan sederhananya nilai-nilai NU itu tidak hanya diajarkan dalam satu pelajaran saja, akan tetapi diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan santri. Yang pertama itu adalah ada integrasi vertikal. Integrasi vertikal itu berarti nilai-nilai diajarkan secara bertahap dan terus berkembang sesuai tingkat pendidikan santri. Nah, tahapannya ada dasar. Nah, di dasar ini santri dibiasakan melakukan hal-hal yang baik. Itu ada menengah. Nah, santri juga mulai memahami alasan dan makna dari nilai tersebut. Selanjutnya itu ada tinggi. Jadi kemampuan udah tinggi gitu. Santri mampu memahami nilai secara lebih mendalam dan menerapkan dalam berbagai situasi. Jadi, semakin tinggi pendidikan santri, semakin dalam pula pemahaman dan penerapan nilai yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu ada integrasi horizontal. Jadi, integrasi horizontal ini berarti nilai-nilai tersebut ini tidak hanya dipelajari di dalam kelas, tapi juga diterapkan di berbagai lingkungan. Contohnya, dalam pembelajaran di kelas, dalam kehidupan di pesantren atau asrama, dan ketika santri berinteraksi dengan masyarakat. Dengan begitu, apa yang dipelajari santri di kelas bisa langsung dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu ada integrasi tradisi dan inovasi. Nah, yang terakhir ini adalah menggabungkan tradisi yang baik dan inovasi baru. Artinya tradisi yang sudah baik Jadi artinya tradisi yang sudah baik tetap dipertahankan. Tetapi pesantren juga tidak menolak perubahan dan teknologi selama membawa manfaat. Nah, untuk menerapkan prinsip penggabungan tradisi yang lebih baik dan inovasi yang baik pada beberapa prinsip yang menjadi landasannya. Nah, prinsip-prinsip ini dapat membantu pesantren dalam menentukan mana yang perlu dipertahankan dan mana yang perlu dikembangkan, serta bagaimana memilih perubahan yang tetap memberikan manfaat dan menghindari dampak buruk. Nah, antara lain prinsip ini adalah al-maslahah. Al-maslahah ini memilih sesuatu yang membawa manfaat. Yang kedua, maqasid al-syariah, yaitu menjaga hal-hal penting seperti agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta.
Yang ketiga ada jalbul al-masalah al-maslahah, yaitu berusaha mendapatkan atau menghadirkan sebanyak mungkin kebaikan. Nah, yang keempat ini ada dar al-mafasid, berusaha mencegah kerusakan atau dampak buruk. Yang kelima takdim al-aslah, yaitu memilih pilihan yang paling baik. Yang keenam ini irtikab ahkaf al-daroin. Nah, jika semua pilihan memilih risiko atau memilih risiko yang paling kecil saja. Jadi intinya dari pembahasan itu, pendidikan pesantren itu tidak hanya bertujuan membuat santri pintar secara akademik, akan tapi membentuk santri yang berakhlak baik, mandiri, mampu memimpin atau mampu menghadapi perubahan. Ketiga bentuk integrasi tersebut yaitu integrasi vertikal, horizontal, dan tradisi inovasi selanjutnya dirumuskan dalam suatu model konseptual yang disebut Tri-VEHTI atau Three Integrations of Vertical, Horizontal, and Tradition Innovation Integration. Model ini menjelaskan bahwa penerapan nilai Qanun Asasi dalam pendidikan pesantren terjadi melalui proses internalisasi secara bertahap, pengamalan dalam berbagai dimensi kehidupan, dan menjaga hubungan antara tradisi terdahulu dan perkembangan zaman. Poin selanjutnya yaitu perwujudan pengembangan sumber daya manusia yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045. Pengembangan SDM yang selaras dengan visi Indonesia Emas ini fokus kepada kompetensi, produktivitas, dan pembentukan akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini diwujudkan bisa melalui nilai-nilai Qanun Asasi NU dalam aspek spiritual, intelektual, sosial, dan profesional. Nah, kemudian karena akhlak itu bersifat internal dan sulit diukur, maka adab bisa digunakan sebagai indikator operasional sesuai pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, bahwa adab merupakan manifestasi nyata dari akhlak dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Nah, lebih mudahnya untuk memahami indikator operasional ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini, dalam tabel yang di bagian tengah ini. Model penguatan pendidikan berbasis Qanun Asasi NU. Model penguatan pendidikan berbasis NU ini menggambarkan keterkaitan antara nilai-nilai dasar, proses internalisasi, capaian kompetensi santri, intelektualitas, kebangsaan, kemandirian, dan sosial komunal, serta metode evaluasinya dalam satu kerangka pendidikan pesantren yang